Beralih ke perkembangan kasus penemuan dua kerangka manusia di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, hasil pemeriksaan forensik Satreskrim Polres Cimahi menyatakan tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian kepala korban. Berdasarkan lingkar pinggang kerangka manusia, dari hasil forensik diketahui dua kerangka manusia tersebut merupakan perempuan berusia 50-60 tahun dan laki-laki berusia 15 hingga 20 tahun. Polisi akan melanjutkan pemeriksaan toksikologi dan tes DNA di Puslapor untuk mengetahui identitas dan pemeriksaan adanya kandungan racun pada dua kerangka manusia. Untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan terkait dengan apakah adanya dugaan tindakan kekerasan ya, terhadap penemuan dua kerangka jenazah ini. Namun sampai dengan saat ini hasil forensik yang disampaikan bahwa memang di tengkorak atau di kerangka yang diperiksa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Ingat, di tengkorak. Pekan lalu, saudara warga melapor pada polisi adanya penemuan dua kerangka manusia di Desa Tanimulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan guna mengungkap penyebab kematian dua kerangka. Sejumlah bukti seperti botol minuman, sisa makanan, dan ijazah SD dianalisa. Menurut Ketua RT setempat, korban pernah curhat tentang permasalahan keluarga. Ini juga termuat dalam flash disk yang ditemukan di rumah itu. Polisi menyebut pesannya sama dengan tulisan yang ada di dinding rumah korban yang isinya mengenai kekecewaan terhadap keluarga. Untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan kerangka di Padalarang, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Falilah dari Kabupaten Bandung Barat. Falilah, selamat siang. Bagaimana hasil forensik yang dilakukan pada dua kerangka ini, Falilah? Ya, Nanda dan saudara, kemarin pihak kepolisian Satreskrim Polres sudah merilis terhadap hasil forensik sementara terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di Desa Tanimulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di mana dari hasil forensik tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dari pemeriksaan di bagian kepala kerangka manusia tersebut. Dan selain itu hasil forensik juga mengetahui bahwa dua kerangka tersebut merupakan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, di mana untuk kerangka perempuan berusia di antara 50 sampai 60 dan kemudian laki-laki berusia dari 15 tahun hingga 24 tahun. Memang hasil forensik ini sangat menentukan bahwa untuk mengungkap misteri di balik penyebab kematian dua kerangka manusia. Dan untuk memastikan lebih lanjut dari pemeriksaan hasil forensik ini dan penyebab kematian, pihak kepolisian juga melanjutkan pemeriksaan forensik dengan pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui apakah ada unsur atau kandungan racun dalam kerangka manusia ini, dan pemeriksaan tes DNA untuk mengetahui secara pasti apakah identitas dari dua kerangka manusia ini. Anda. Tadi Anda sampaikan dari hasil forensik tidak ada temuan kekerasan di bagian kepala. Lalu apa kesimpulan polisi tentang penemuan dua kerangka ini, Falilah? Ya, memang Nanda, untuk kesimpulan pihak kepolisian sampai saat ini belum melakukan kesimpulan akhir apakah penemuan dua kerangka manusia yang ada pidana kekerasan ataupun nanti. Tapi pihak kepolisian pun masih menunggu hasil forensik secara keseluruhan untuk memastikan lagi agar tidak terjadi kesalahan di waktu yang akan datang terkait dengan keputusan dari kasus penemuan dua kerangka itu. Tapi kalau berdasarkan bukti yang ditemukan di lokasi itu ada sebagai tulisan, curhatan dari korban, kekecewaan, dan barang bukti lainnya yang sudah tertulis. Tapi saat ini masih dilakukan pendalaman berikut pernyataan Kapolres Cimahi AKBP Spesial Santo yang diadakan beberapa waktu yang lalu. Itu mengurus ibunya yang sakit. Nah, namun itu tentu saja kita harus gali ya terkait dengan hal itu, karena keterangan yang bersangkutan seperti itu, namun ada tulisan-tulisan yang ada di dalam rumah itu berkata lain. Namun itu kan perkara yang berbeda ya, antara penemuan kerangka
jenazah ini dengan permasalahan yang mereka hadapi. Baik, Nanda, memang saat ini proses atau penyelidikan untuk kasus penemuan dua orang itu pihak kepolisian masih terus dilakukan untuk mencari tahu siapakah di identitas dari dua kerangka manusia ini maupun di dalam penyelidikan. Karena memang ada pihak kepolisian sangat kesulitan dalam mengungkap kasus penemuan dua orang ini karena kan hingga saat ini pihak keluarga dari korban belum mendatangi pihak Polres Cimahi. Nanda. Fadilah, bisa Anda katakan sampai dengan sejauh ini apakah polisi telah memeriksa suami dan ayah korban serta mungkin saksi lainnya terkait dengan kasus ini? Ya, Nanda, memang ada fakta baru dari hasil penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi di mana sudah ada 11 saksi yang diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Satu di antaranya adalah suami korban. Dari keterangan suami korban ini diketahui bahwa korban meninggalkan rumah itu pada tahun 2015 dan melakukan komunikasi lagi pada bulan November 2018. Dan komunikasi terakhir ataupun sejak bulan Desember 2018 antara suami dengan si korban sudah tidak ada komunikasi untuk mengetahui keberadaan atau dari kedua pihak. Sedangkan memang baik korban maupun suami ini masih berstatus sebagai suami itu. Dan fakta yang kedua adalah dari suami beralasan bahwa meninggalkan ataupun tidak pernah menjenguk korban ini dikarenakan alasan ingin merawat ibunya yang sudah sakit. Tetapi keterangan tersebut terus didalami oleh pihak dikarenakan keterangan tersebut berbeda dengan adanya tulisan-tulisan di dinding yang ditemukan oleh petugas saat melakukan olah tempat petugas perkara. Dan fakta terakhir yang menarik nanti di sini adalah meski sempat ditinggal selama dengan komedi, diketahui bahwa korban ini untuk menghidupi kesehariannya kan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sehingga berdasarkan ini pihak kepolisian belum ataupun membantah bahwa penyebab kematian dari dua kerangka manusia diakibatkan oleh diakibatkan kelaparan, sehingga memang pada akhirnya adalah hasil forensik yang dilakukan pada dua kerangka manusia akan menjadi kunci untuk membuka misteri dari penemuan dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam rumah di Desa Tanimulu, Padalarang, Bandung Barat. Anda. Tadi fakta Anda sebutkan beberapa di antaranya dari keterangan saksi, yakni suami korban bahwa terakhir berkomunikasi di tahun 2015 begitu. Dan untuk kesimpulannya ini masih menunggu hasil forensik lebih jelas ya. Kita tunggu update dari sana. Ahmad Fadilah, terima kasih. Jurnalis Kompas TV melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.